Kemudian kita akan dengarkan tausiah yang kedua dari Ustadz Agus Muhammad Nur. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. سامحونا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتاب الأنزل لمحمد صلى الله عليه وسلم أرسل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وترحم وتحنن على حبيبنا وصفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد. حضرة المكرمين والمحترمين para habaib, بالخصوص Habib Nizar bin Qasim bin Yahya dan Akhil Mahbub Habib Faik bin Qasim bin Yahya, akramakumullah. Para sati dan asatizah, para alim ulama semuanya, hadirin dan hadir bil khusus Akhil Mukarram Ustadz Budiono sekeluarga Sahabil Bait yang dirahmati Allah SWT. Dah belum lama saya baru balik dari Ketapang cari Isra Mi'raj. Pas ada orang meninggal, satu orang telah bawa HP mendekati arah mayat sambil mencolek-colek HP mahalnya tadi. Terdengar suara dari HP tadi surah Yasin. Saya perhatikan sejak dari jauh. Begitu diletakkan surah Yasin dah ada di HP dia terbunyi tadi, diletakkan dekat bantal mayit, dia pun lari keluar sambil merokok. Inilah keadaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dia pikir Masya Allah, malaikat atau Allah itu seperti walet yang bisa dibodoh-bodohkan mungkin. Kok walet bisa dibodoh-bodohkan, pakai kaset pun dia datang. Datang walet tadi, dibodoh-bodohkan pun mau dia datang. Karena walet tidak tahu mana suara asli, mana suara tidak asli. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa diwakil-wakilkan agama ini. Mulai dari anak kita, kadang-kadang kita wakilkan untuk solat berjamaah dah nak, kau yang semakin masjid nak, bapak tak ada lah, sama ya. Sampai-sampai Quran pun diwakili dengan HP, Masya Allah. Dan kaset bahkan. Minta maaf. Guru kami Habib Mukhtar, ketika di Bandung, Masya Allah, beliau tak beritahu kepada saya. Beliau katakan, beliau gak tegas orangnya Pak. Gus, kata beliau, kalau orang dengar Quran dari HP, tidak dapat pahala. Loh, kok gitu Pak? Iya, kata Habib tadi. Beliau telah baca ayat, wa idza quri'al Qur'an. Apabila Quran dibacakan, mengapa dibentukkan quri'a majhul?
Karena maklumnya, fa'il udah maklum. Dalam ilmu nahwu tadinya Quran jadi maf'ul bih, ditarik jadi fa'il, digantikan letak fa'il. Mengapa? Karena yang pasti baca Quran tetap manusia. Tidak mungkin kucing baca Quran. Sebab itulah kucing tidak ada nabinya. Burung tiung tidak ada nabinya. Tidak ditanya dalam kubur. Apalagi kaset. Mengapa fa'il dibuang? Salah satu sebabnya karena pelakunya udah maklum. Siapa? Pastilah yang bacanya adalah manusia. Wa idza quri'al Qur'an, yang asalnya wajah qara'an nasul Qur'an fastami'u. Kalau manusia yang baca Quran, dengar, ada arahan, perintah untuk dengar. Kalau Quran dibaca manusia, kalau kaset tidak ada arahan. Situ yang rahman la'allakum turhamun. Indonesia ini Masya Allah Pak, luar biasa. Afwan, beberapa tahun yang lalu kami datang ke Maroko. Dari Casablanca kami bertolak sampai ke Asafa, Udaida. Jauh Pak. Dari Asafa itu tempat Uqbah bin Nafi menyeberang lautan. Dari Asafa namanya. Sepanjang perjalanan belum pernah saya mendengar kaset Quran di tiap masjid. Hari Jumat. 1 jam sebelum Quran Jumat berlaku, mereka sudah baca Quran. Semua imam sana hafiz Quran. Terbayang saya, kapan Jungkat bisa seperti itu. Itulah inspirasi yang buat saya jadi buat pondok tahfiz sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah. Dengan nikmat Allah Bib, tahun ini kami juga ada 12 orang hafiz Quran. Alhamdulillah. Yang 3 kubro, yang lain belum. Itulah inspirasi saya pulang sampai saya buat pondok tahfiz. Tidak ada. Semua yang baca tu imam diikuti semua makmum 1 jam sebelum Jumat. Itu dah baca suratul Kahfi. Dipimpin imamnya langsung. Alangkah bahagianya macam ini. Alangkah barokahnya kampung macam ini. Ini kita Indonesia minta maaf. Saya tidak menyalahkan. Tapi tidak ada rohnya Pak. Pulang dari masjid pagi-pagi. Intikaf malam Jumat saya. Pulang pagi-pagi. Mulai dari nyeberang sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diintip dalam masjid, tidak ada orang. Siapa macam Muammar rupanya. Sampai di tol, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muammar lagi, tidak banyak benar Muammar. Kesiantan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok dalam masjid, sekok pun tidak ada orang. Ini apa maksudnya ini? Menyangka makmur masjid tapi penipuan. Alangkah kalau orang yang baca Quran itu ada ruhnya, itu yang ada rahmatnya. Maka hati-hati mulia. Kita mau beli seperempat motor yang harus original. Masa agama yang KW? Quran yang KW. Bahkan maaf, sekarang Masya Allah, Quran telah diletakkan sembarangan, maaf. Di dalam HP-HP. Kok dulu datuk saya ingat benar saya. Kok baca Quran 3 kali junjung, 3 kali cium Quran tu. Junjung, cium, lekap. 3 kali. Sekarang Quran di HP, maaf. Adakah orang junjung HP sekarang baca Quran? Dah ada adab sudah. HP letak di kocek pantat lagi. Di situ ada Quran. Macam mana nak barokah hidup ini? Agama itu adab Pak. Maka saya minta pada anak-anak saya yang telah selesai Quran ini, kalian ini tinggi di mata Allah. Dalam kitab Fathul Mu'in saja, Fathul Mu'in. Zaidul Al-Maliyabadi katakan apabila ada orang masuk rumah balik ngaji, anaknya balik ngaji, maknya noto sinetron, Assalamualaikum masuk, hendaklah orang tua berdiri menyambut anak balik ngaji baca Quran. Kalau tidak berdiri kata beliau, itu termasuk penghina agama. Balik ngaji Quran ni. Pak Camat masuk di rumah kita berdiri. Pelak desa masuk kita berdiri. Quran dibawa anak pulang ngaji. Orang tua tengangak untuk setron tidak berdiri menyambut anak bawa Quran. Di mana harga agama dan di mana harga kita? Sementara kemuliaan kita dan ketinggian kita menjaga agama. Semakin tinggi kita muliakan agama, semakin tinggi mulia kamu derajat Allah SWT. Hasan Basri rahmatullah alaih telah ditanya seorang, ya Syekh, di mana derajat kami di hadapan Allah Ta'ala? Gampang kata Basri, sejauh mana kamu muliakan agama, sejauh itu kamu mulia di mata Allah Ta'ala. Tapi
Bila kamu main-main dan agama, ngolok-ngolok agama, maka Allah akan ngolok-ngolok dan main-main sama kamu. Ketinggian agama adalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah, yang sebab itulah Masya Allah Imam Hambali telah dicambuk 100 kali mengatakan Quran makhluk, dia tidak sudi. Quran adalah kalamullah, kemuliaan Allah. Maka Masya Allah, yang telah selesai 30 juz ini bi'aunillah, bukan kekuatan kamu wahai anak-anakku. Ingat, hilangkan takjub dalam diri kalian, hilangkan sombong dalam diri kalian. Mengapa? Buku segini apa yang hafalnya? Buku segini apa yang apalagi Quran segini? Bukti benarnya Al-Quran, anak 6 tahun habis Quran. Saya pun Masya Allah, luar biasa, ajib. Tahun kemarin ada anak 12 tahun, Alhamdulillah, Salman dari Sambas Sungai Baru di pondok kami, hafiz Quran kubro, Pak. 12 tahun bisa selesai, tidak masuk otak gitu. Tetapi inilah hadiah Allah. Ini bukan kekuatan kita, tetapi kasih sayang Allah sehingga kita dibuatkan bisa hafiz Quran. Jaga Quran. Sebab itulah Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Tibyan katakan, sebenarnya hafiz itu bukan untuk Quran. Hafiz untuk hadis. Hafal 1000 hadis, hafiz, al-hafiz. Tapi itu Quran bukan hafiz, kata beliau, hamil. Apa hamil? Karena yang hafiz Quran adalah Allah. Tadi Ustaz Habib telah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang turunkan Quran dan kami yang bisa menjaganya. Kalian tidak bisa menjaganya. Yang jaga Quran adalah Allah. Artinya jangan khawatir, Quran tidak pernah berubah. Siapapun yang berubahnya, dia akan berhasil. Karena Allah yang jamin untuk menjaganya. Tetapi beruntunglah orang-orang yang diandilkan Allah untuk menjaga Quran. Karena Allah sayang kepada dia, sehingga Allah letakkan ilmu kenabian dalam lambung dia, dalam otak dia. Berarti Allah sayang kepada dia. Sebab itulah tadi Al-Habib katakan, Masya Allah, 3 di antara kitab Tuhfatul Murid yang tidak akan dimakan tanah jasadnya. Di antara yang pertama adalah orang yang hamil Quran. Apa hamil? Di samping dia ngapal, dia pun wajib mengamalkannya. Ini hamil kalau hafiz Allah. Maka kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu katakan, di zaman kita sekarang ini, kita telah beramal Quran, baru kita hafal. Diamalkan, baru datang Quran, baru dihafal. Karena Quran turun sebab sahabat, kajian seperti itu. Tetapi nanti akan datang suatu masa, kata beliau dalam kitab Hayatus Sahabah jilid ketiga, akan datang suatu masa nanti di mana orang hafal tapi belum mampu mengamalkannya. Kita alhamdulillah udah hafal. Ini satu permulaan yang sangat baik, tinggal mengamalkan. Terus mohon kepada Allah, karena kita tidak mampu kekuatan untuk mengamalkan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun yang adik-adik, anak-anak pelajari, semua ini lari kepada 3 pertanyaan saja nanti dikubur. Itu saja, tidak ada maksud lain. Marrabbuka, iman kita. Maka Masya Allah, para sahabat katakan, nahnu nata'alamul iman. Summa nata'alam qad farizal Qur'an imanana. Maka kalau sahabat, kami pertama-tama kata sahabat belajar adalah iman. Setelah belajar Quran, dengan Quran bertambahlah iman kami. Yang kedua pertanyaan di kubur nanti Masya Allah adalah wa ma dinuka, dalam kitab Bukhari. Apa wa ma dinuka? Maaf, bukan agama yang lain ditanya, bukan. Wa ma dinuka, apa tanggung jawab agama? Bukan apa agama, bukan. Sudahkah kamu korbankan harta diri waktu kamu untuk agama? Bukan agama apa? Bukan. Tanggung jawab agama. Karena agama adalah amanah. Tidak ada pertanyaan dalam kubur. Tidak ada perbedaan dalam kubur. Kiai, ustadz, pertanyaan sama. Marrabbuka, tidak ada beda. Tidak ada perbedaan ustadz dengan santri. Wa madinuka, tidak beda. Tidak ada pertanyaan, perbedaan pertanyaan antara pejabat dan rakyat. Wa man nabiyuka, tidak bertanya sama. Kita semua dalam usaha. Saya usaha, santri usaha. Maka Allah yang dipandang Allah dalam niat dalam usaha tadi. Kalau niat kita lurus, maka luruslah kita kepada Allah SWT. Innamal a'malu binniyat. Mudah agama ini, asal betul. Seorang yang menghafal Quran 2 juz 4 tahun tak hafal-hafal.
meninggal atau kelima, habis Quran, hamil Quran dalam kuburannya. Usaha telah dibuat. Wa kana sa'yukum mashkura. Usaha kamu disyukuri Allah Ta'ala. Seorang yang berangkat haji, nabung, pergi ke bank sekarang, bawa di 15.000, Pak, apa? Mau daftar haji, Pak. Mana KTP-nya? Masya Allah. Berapa? Oh, berapa, Pak? Tongol pertama, 15.000. Kata tukang bank, maaf Pak, 15.000 song ke haji pun tidak dapat. Balik ya Bapak. Tapi Allah tidak demikian. Cari belek kosong, tebuk tengahnya, masukkan 15.000. Labbaik Allah hajjan ya umrah ya Allah, masukkan. Baru nabung 2 tahun dapat 3 juta, meninggal dunia, haji mabrur dalam kuburnya. Wa kana sa'yukum mashkura. Maka ini harapan. Setelah Quran kita Masya Allah pelajari, kita hafalkan, kita amalkan. Dan satu, ingat yang terakhir, jangan lupa disampaikan. Sebab itulah Masya Allah Al-Quran telah ingatkan kepada kita, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Beri peringatan dalam Quran. Sampaikan agama, sampaikan ke siapa yang kita jumpai. Itu maksud dari segala-galanya. Inilah nanti yang menjawab wa ma dinuka, maka tanggung jawab kita kepada umat. Inilah tanggung jawab yang sebenar-benarnya. Dan terakhir pertanyaan ketiga, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Hidup sunnah dalam hidup kita. Ahli sunnah wal jamaah. Usah jauh-jauh kita pelajari, cukup harfiah saja. Ahli komunitas, satu kelompok sunnah cara hidup Nabi. Makanya dulu wali disebutkan sunan. Sunan adalah jamak taksir dari sunnah. Sunan artinya orang-orang yang hidupnya full dengan sunnah, zahir batin, yang sering dibaca Pak Imam habis solat. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan. Minta pada Allah, ya Allah beri saya rezeki. Rezeki apa? Ikut Nabi full ya Allah, lahir dan batin ya Allah. Minta kepada Allah. Sunnah, maka seluruh wali sebut sunan. Apa? Hidup dia full dengan sunnah. Ketika mereka bergerak membuat nur Nabi SAW, maka tidak usah heran hampir di seluruh Indonesia terbuka hidayah oleh agama Islam. Mengapa? Karena wali membuat nur Islam yang sebenarnya kepada umat ini. Allahu Akbar. Wal jamaah, jangan lupa selalu berjamaah. Rasulullah SAW di malam Mi'raj, ketika berjumpa dengan Allah, kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan, beliau telah uluk salam pada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kehormatan, keberkahan, kemuliaan, kebaikan lillah, hanya untuk Allah. Dijawab Allah salam Nabi, salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat untukmu Muhammad sendirian saja. Ngapa? Ka mufrad, tidak untuk yang lain. Rasulullah bukan orang yang egoisme, bukan orang ananiah. Rasulullah katakan, ya Allah, saya tidak mau selamat sendirian saja. Umat saya bagaimana? Dijawab Nabi kembali salam Allah, assalamu alaina. Selamat untuk kami ya Allah, wa ala ibadillahis. Maka kata ulama Maulana Thayyib, Masya Allah, beliau dari Kanada berjumpa kami, beliau katakan, beliau katakan, setiap orang tidak wajib jadi orang alim, tapi setiap orang wajib jadi orang soleh. Seberapa banyak pun alim kamu tidak kamu pakai, Allah tidak hitung. Bukan ilmumu yang dipandang Allah, tapi ilmu harus, karena syarat amal diterima adalah ilmu. Bertanya pada ulama, tapi berapa banyak amalmu yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi minta, wa ala ibadillahi salihin, hamba Allah yang soleh. Siapa soleh? Yang ikut tertib Allah cara Rasulullah SAW dan para sahabat, itu soleh. Sehingga orang yang tambah ilmu, tambah takut kepada Allah, itulah ulama di zaman masa di mangkoknya Allah Ta'ala. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Saya ingat Masya Allah di Pakistan itu, yang paling banyak korban itu ustad. Kok motong sapi itu banyak ustad yang motong. Banyak korban. Mengapa? Karena ustad yang paham. Mesti dia yang korban. Jangan minta korban orang lain.
Sekarang masa orang-orang awam menjadi korban, ustaz tidak mau korban, salah. Justru kita yang paham, kita ngamalkan dulu. Rasulullah di depan untuk agama ini, tidak boleh di belakang. Hati-hati. Allah Ta'ala memandang hati kita. Apapun kita beragama, luruskan niat kita. Luruskan seperti Imam Syafi'i rahmatullah alaih mensunnahkan, menzahirkan lafaz niat supaya hati kita padu dalam beramal. Usolli fardhu zuhri, dizahirkan supaya apa? Kuat hati ini. Lillahi ta'ala. Nawaitu samadin lillahi ta'ala. Supaya hati kita hanya padu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Karena tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Agama ini tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita ini rendah. Kita ini rendah, kita ini hina. Kalau kita datang kepada agama yang tinggi, kita tetap rendah selama-lamanya. Usahakan tuan-tuan yang mulia seperti ini. Ada kalimat la ilaha illallah. Anjing Ashabul Kahfi saja. Ketika ikut tamlika, komandan Ashabul Kahfi. 7 pemuda, anjing binatang najis. Dalam mazhab Imam Syafi'i, anjing ini kawin dengan kambing. Kambing beranak kambing. Kambing itu pun tetap haram. Bayangkan. Kenapa? Induknya anjing. Tapi anjing kita sentuhkan dengan agama. Allahu Akbar. Dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi manusia yang punya ilmu, punya Quran. Ingat, Masya Allah, kalian orang mulia. Jangan cari salah dalam agama ini. Jangan agama mulia untuk cari perkara yang hina. Nanti kita akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Al-Munkadir ketika sakit parah dia tanggung anaknya. Menangis di tepi tempat tidurnya. Bah, ada apa bah? Kok nangis bah? Apakah abah takut meninggal? Enggak nak. Aku takut meninggal nak. Ada apa? Saya khawatir nak, anak pun dah tahu dan saya telah hatam Quran di pojok kamar ini. Pernah ngatam Quran di pojok kamar ini 4.000 kali hatam Quran. Bayang Pak, 4.000 kali hatam Quran. Cemana banyak ini baca Quran tuh. Tapi ngapa abah nangis? Saya khawatir, kata beliau. Saya khawatir. Khawatir apa abah? Khawatir dunia ini yang dihinakan Allah pernah saya tinggi-tinggikan. Agama yang dihina Allah, saya khawatir pernah menghinakannya. Macam mana nanti di hadapan Allah di hari kiamat nanti? Agama ini mulia. Sebab orang bawa agama ini pasti mulia di mata Allah Ta'ala. Apalagi Masya Allah, hafizah, alim, hamilah, Masya Allah. Kalian orang mulia. Jaga kehormatan Quran. Sampai-sampai ada Quran itu sangat indah sekali. Sampai pernah guru saya ngomong, buka Quran pun tidak boleh kayak liur. Bayangkan tuh. Tak boleh. Kalau Ustaz, liur nih kalau lepas, walaupun dia najis dia matakan, tapi tetap bahasanya lughut, najis kotor. Tidak layak buka kertas Quran. Bayangkan, Quran tidak boleh letak di atas mayat. Masya Allah, orang meninggal letak ya di atas mayat. Dari mana boleh seperti itu? Quran tidak boleh berlagu. Quran ini wajib tajwid, wajib huruf. Ini kalau buat lagu hilang tajwidnya, hilang hurufnya. Adalah huruf tajwid hilang. Saya pernah dengar itu, kaset itu. Rabbana ya Rabbana. Enak memang dengarnya. Zalamna anfusana. Tidak kira salah tuh. Ini Quran nih. Kalau selawat boleh kepanjangkan, biar doa depak, silakan. Tapi Quran jangan kamu ubah. Matobi'inya, idghamnya, jangan diubah. Anfusana. Doa Nabi Allah Adam. Tapi ketika buat lagu anfusa, bayangkan tuh. Menambah huruf. Satu huruf ziyadatul bina kata ahli nahwu tadullu ala ziyatil ma'na. Tambah huruf, tambah makna. Orang azan tambah alif saja maknanya berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kau dipanjangkan sedikit saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah bedu, Allah bedu. Bayangkan hatinya itu. Jauh sudah meleset. Adab Quran. Kalau kita juga adab Quran, yakinlah kita pasti dimuliakan Allah Ta'ala. Quran adalah kalamullah. Jaga Quran, letakkan di atas sekali. Dibaca tiap hari. Quran itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang Masya Allah terus halul murtahil. Apa harian? Nabi tidak pernah tidur sebelum baca dengan surah Alif Lam Sajadah dan
Al-Muluk. Dan setiap minggu Nabi baca tetap Al-Kahf. Masya Allah, ini dibaca. Tapi Nabi hatam mulai lagi. Begitu keadaannya. Mudah-mudahan sekali lagi kita dirahmati Allah Ta'ala, menjadi ahli Al-Quran yang dirahmati dan diberi taufik Allah, sehingga kita bisa membacanya, mengamalkannya, dan menyampaikannya. Dan semoga Allah tutupkan aib-aib kita, Allah luruskan hati kita, semoga kita bertemu dengan Allah Ta'ala, bertemu dengan barisan Rasulullah, dapat sahabat beliau, sehingga kita berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan salah kita semuanya, dan Allah Ta'ala senangkan hati kita dan agama ini. Lebih-lebih dekat bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Jangan jadikan agama sebagai beban. Jangan. Kalau agama kita jadikan beban, Allah akan berikan agama kepada orang lain. Allah tidak perlu sama kita. Jangan agama jadi beban. Jadikan agama hadiah daripada Allah Ta'ala. Senang dengan bulan Ramadan. Senang dengan amal. Senang karena ciri-ciri orang munafik. Lemah dalam agama. Iza qamu ila shalah qamu kusala. Jangan nak lemah-lemah agama. Semangat jos, karena ini janji Allah pasti, lebih pasti terbit matahari besok pagi di ufuk timur. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.